Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas STI. Mmm, Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Saya sendiri udah semingguan, sakit flu gitu, kayaknya masih belum sembuh juga, dan makin parah karena buntet ini. Jadi nanti mungkin saya nggak bisa bicara terlalu banyak. Mmm, Seperti biasa, untuk perkuliahan ini adalah pertemuan yang ke-7 untuk pertemuan terakhir dengan saya insyaallah. Itu akan kita gunakan 2 metode sekaligus yaitu sinkron dan asinkron. Metode sinkron kita pakai untuk satu nanti, kalian kuis, jadi kuisnya online langsung keluar nilainya, terus kemudian yang kedua adalah untuk perkuliahan dalam bentuk seminar, jadi saya yang bicara mesti kuliah gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah metode asinkron untuk presentasi, teman-teman kalian kelompok, saya lupa 14, 15 atau sorry, pokoknya kelompok sudah mengunggahkan video presentasi dalam bentuk YouTube, kalian bisa menontonnya di forum diskusi, sehingga nanti, kalian bisa berdiskusi tanya jawab di masing-masing posting di forum tersebut. Selain itu untuk pembahasan materi yang saya berikan nanti juga melalui, forum diskusi yang sama di posting yang sudah saya buat, silakan kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab dan akan dibantu jawabannya oleh, non editing teacher yang ada di, forum tersebut juga. Oke, silakan kalian persiapkan diri untuk melaksanakan, kuis online-nya. Sekali lagi aturannya sama, mmm, kalian buka halaman yang ada di tempat FEB LMS, di sana nanti kalian otomatis bisa, mengakses untuk kuis online-nya, kemudian, waktunya sama saya kurangi jadi 7 menit untuk pelaksanaan kuis online-nya. Metode pertanyaannya ada yang multiple choice, tapi ada satu pertanyaan yang, apa namanya, jawaban singkat. Nah, jawaban singkat itu saya sudah untuk jawabannya, kalau yang kemarin-kemarin itu harus tepat, jadi sama persis. Untuk sekarang, saya buat jawabannya, asalkan kalian nyerempet-nyerempet itu dipastikan sudah benar, ya. Tapi harus nyerempet, kalau nggak nyerempet ya sama aja. Oke. Untuk, sesi perkuliahan ini saya rekam sehingga nanti kalau misalnya ada teman-teman yang karena satu dan lain hal misalnya kesulitan dalam mengakses data sehingga tidak bisa ikut, dalam perkuliahan atau mungkin, datanya lambat sehingga nanti mungkin suaranya tidak masuk dan lain sebagainya, nanti akan saya unggahkan video perkuliahannya di, FEB LMS ya di, pertemuan ke-7. Oke, mungkin itu adik dari saya, silakan kalian persiapkan untuk kuis online-nya. Tadi jangan lupa untuk ketika kalian melaksanakan kuis online, selalu ada di halaman kuis online tersebut, ya, jangan pindah-pindah halaman, karena status kalian akan terbaca oleh sistem, kalian sedang aktif, kalian idle berapa menit, berapa detik itu ada statusnya, jadi silakan aktif di laman, tersebut, ya, selama melaksanakan kuis. Oke. Hari ini kita akan bicara mengenai masalah keamanan gitu ya. Nah, untuk kita bicara mengenai masalah keamanan tentu saja kita harus bicara mengenai ancaman atau resiko sehingga, perlu adanya, security measurement atau, keamanan, sistem keamanan yang ada di dalam sebuah sistem informasi organisasi. Eee, saya akan mulai dengan presentasinya. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah keamanan, ya, itu mau tidak mau kita akan bicara mengenai yang namanya pengendalian. Ya, jadi pengendalian itu merupakan, satu sistem, jadi sistem pengendalian itu ada satu sistem yang didesain oleh manajemen atas gitu ya, untuk nanti dilaksanakan oleh, manajemen bawahnya dan atau semua karyawan dan bahkan semua personel yang ada di dalam sebuah organisasi. Oke, mohon maaf saya, menjelaskannya agak sedikit miring gini karena, hidungnya yang satunya agak bumpet gitu ya. Oke. Nah,
di dalam organisasi itu ada beberapa alternatif untuk mencoba mengembangkan sistem pengendalian di dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, biasanya organisasi itu mengembangkan atau mendesain pengamanan itu menggunakan standar yang ada di dunia. Nah, ada beberapa standar yang bisa dipakai atau biasa kita sebut sebagai frameworks atau rangka kerja yang dipakai untuk mendesain sistem pengendalian dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama itu yang disebut sebagai COBIT atau Control Objectives of Information Technology Related Information. Dari namanya mungkin kita bisa membayangkan bahwa ini adalah di mana informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi atau sistem informasi yang diterapkan di perusahaan itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh misalnya, salah satu tujuannya adalah bahwa informasi itu harus akurat, ya. Sehingga, dibuatlah atau didesainlah pengendalian-pengendalian di mana informasi yang dikeluarkan oleh sistem informasi itu nantinya harusnya akurat. Sehingga tidak ada manipulasi dan lain sebagainya, baik itu yang muncul karena resiko eksternal maupun internal. Itu contohnya. Terus, dalam COVID ini pembagiannya menjadi 2. Jadi, eee, pengendalian itu, yang pertama pada level kebijakan atau istilahnya adalah level governance gitu ya, atau tata kelola, ya itu yang, istilahnya payungnya gitu ya, payungnya itu di level tata kelola. Terus kemudian, di level pelaksana yaitu di level manajerial. Kalau misalnya coba saya gambar, mungkin kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini perusahaan, ya, perusahaan, seperti ini kira-kira. Saya bagi jadi 2 seperti ini. Nah, ini adalah, yang di atas ini adalah level tata kelola atau governance-nya, ya, governance. Sementara yang di bawahnya ini adalah level pelaksana atau manajerial. Ya, jadi dipakai untuk mengelola, melaksanakan, terus kemudian melakukan, pengawasan dan lain sebagainya itu ada yang di level bawah ini. Nah, COVID, itu mendesain pengendaliannya dengan, prinsip pembagian seperti ini. Jadi dibagi jadi governance-nya, istilahnya adalah policy gitu ya, kebijakan-kebijakan ada di sini. Nah, prosedurnya itu ada di bawahnya, manajemen. Nah, COVID yang terbaru adalah COVID 2019, sebelumnya ada COVID 5 menggunakan 5 prinsip. Pada COVID 2019 itu membagi menjadi 2 ya. Jadi, eee sama dari COVID 5 dan COVID 2019, pembagiannya seperti ini. Akan tetapi pada COVID 2019, governance and management untuk, mendesain sistem pengendalian itu dibagi lagi menjadi 2 prinsip. Yang pertama ada sistemnya, ya. Jadi, untuk sistem itu dia ada sendiri. Terus kemudian yang kedua itu, framework-nya, ya, jadi framework. Sehingga berbeda dengan, COVID 5, COVID 2019 ini lebih fleksibel. Ya, artinya gini, karena ada beberapa framework yang ada di dunia, ya, misalnya contohnya yang kedua adalah COSO ini yang di bawahnya. Menggunakan, COVID 2019 maka framework COSO ini bisa digabungkan dengan COVID 2019. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, ini COVID ya. Nah, berikutnya, yang kedua itu adalah COSO. Nah, dengan pendekatan yang sama, ya, dengan pendekatan yang sama, kita lihat pendekatannya ini, yang namanya COSO itu juga, menggunakan, pendekatan yang mirip sehingga dia membagi menjadi 2 meskipun tidak secara gamblang dibagi di dalam COSO, tapi kalau kita melihat komponen-komponen yang ada di COSO itu,
seolah-olah memang sudah terbagi menjadi 2. Nah, komponennya apa saja itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya karena saya mencoba menggunakan framework-nya Koso yang lebih mudah dipahami daripada Kopit untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu mengidentifikasi resiko dan mengatasi resiko ini dengan security measurements yang dia desain. Nah, di dalam KOSO sendiri itu, ini KOSO adalah Committee of Sponsor Organization for Treaty Commission. Itu sebenarnya, pendekatan yang dilakukan oleh KOSO ini adalah berbasis pendekatan akuntansi atau, berdasarkan laporan keuangan. Jadi KOSO ini sendiri adalah, semacam OJK-nya yang ada di Amerika sana, gitu ya. Nah, KOSO ini kemudian, membuat satu standar untuk mendesain pengendalian internal. Berdasarkan 5 komponen utama yang kemudian dikembangkan menjadi 8 komponen, ya. 5 komponen utamanya itu adalah lingkungan pengendalian, itu yang pertama. Jadi intinya, eee, 5 komponen ini saling terkait untuk mendesain pengendalian. Terus kemudian yang kedua adalah, assessment terhadap resiko. Jadi pahami dulu lingkunganmu bagaimana, terus kemudian assess resiko-resiko yang bisa, terekspos pada organisasi. Setelah itu baru mendesain, aktivitas-aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian yang didesain ini kemudian diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh personel yang ada dalam organisasi supaya dilaksanakan dan kemudian dimonitor. Jadi ada 5, ya. Lingkungan pengendalian, kemudian ada asesmen resiko atau penilaian resiko, terus kemudian yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat itu adalah informasi dan komunikasi, dan terakhir pengawasan atau monitoring. Nah, ke-5 komponen ini kemudian, berkembang menjadi 8 komponen karena KOSO kemudian menggunakan pendekatan berbasis resiko. Nah, jadi kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu, pertama, melihat ke jadi tadi saya cerita di COVID itu ada, pembagian yang pertama adalah di level governance. Di KOSO ini juga sebenarnya sama. Jadi di KOSO ada 5 komponen yang termasuk di dalam level governance, ya. Nah, tadi saya ceritakan ada komponen penilaian resiko, ya. Nah, komponen penilaian resiko ini ternyata menggunakan pendekatan berbasis ERM atau Enterprise Risk Management, itu bisa dikembangkan menjadi 4 komponen baru. Jadi risk assessment di sini, itu kemudian berkembang menjadi objective setting, event identification, risk assessment itu sendiri, dan risk response. Nah, tadi yang pertama itu adalah komponen yang pertama tadi sebelumnya adalah, lingkungan pengendalian. Nah, pada, KOSO berbasis Enterprise Risk Management itu berubah menjadi, lingkungan internal. Ya, jadi memahami lingkungan internal karena yang dikendalikan pertama adalah yang ada di internal organisasi. Jadi bagaimana organisasi melindungi diri dari ancaman dari luar maupun ancaman yang berasal dari dalam. Bagaimana budaya organisasinya, bagaimana orang-orangnya. Misalnya, orang-orangnya itu kebanyakan dablek semua gitu ya, atau keras kepala, jadi nggak mau ikutin aturan misalnya seperti itu. Sehingga mau nggak mau nanti ketika saya mendesain pengendalian, mungkin akan saya perbanyak hukuman, ya karena orang-orang seperti ini kayaknya perlu banyak dihukum, supaya kapok misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian, perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu seperti apa saja, itu perlu dipahami oleh, manajemen atas. Nah, itu yang pertama, terus kemudian yang kedua, itu adalah menentukan tujuan. Sebenarnya tujuan organisasi ini apa? Ya, jadi misalnya sebagai contoh di sini, biasanya tujuan organisasi bisnis itu pertama adalah mencari laba. Nah, untuk mencari laba, maka berikutnya komponennya adalah mengidentifikasi kejadian-kejadian ekonomi yang dipakai untuk memenuhi tujuan tadi. Nah, salah satu yang dipakai untuk memenuhi tujuan mencari laba itu adalah pelaksanaan penjualan, misalnya dia melakukan online sales. Ya, ketika dia menjual secara online, artinya dia
ada satu kejadian ekonomi yang dia lakukan dalam rangka mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan tadi. Nah, ketika ini sudah kita, pahami, jadi tujuan organisasinya apa, terus kejadian-kejadian ekonomi yang nantinya dipakai untuk memenuhi tujuan itu apa saja, baru kemudian berikutnya, atas setiap kejadian, itu di-assess atau istilahnya dinilai resikonya. Jadi ketika perusahaan, melaksanakan transaksi penjualan online, itu resiko apa saja yang bisa terjadi. Sebagai contoh, dari eksternal misalnya, resiko eksternal ketika saya menjual online artinya saya terhubung ke jaringan publik, ke internet karena mau tidak mau, maka pelanggan saya harus melalui jaringan internet kalau ingin transaksi. Salah satu resikonya adalah karena saya terhubung ke jaringan internet, maka kemungkinan itu akan bisa, di-hack oleh pihak ketiga. Ini adalah satu resiko, ya. Nah, resiko di-hack oleh pihak ketiga ini dampaknya bagaimana terhadap tadi, pemenuhan tujuan. Apa kalau di-hack terus kemudian saya tidak bisa mendapatkan laba atau laba saya akan berkurang karena saya di-hack dan seterusnya. Nah, efeknya bisa langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, karena dampak ini cukup besar misalnya, untuk dapat mencapai tujuan maka saya kasih bobot, oh berarti resiko ini saya nilai sekian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tiap kejadian itu akan banyak sekali resiko, nah masing-masing resiko ini kemudian kita nilai, kita bobot. Nah, berdasarkan bobot tadi, kemudian kita menetapkan strategi untuk merespon tiap, resiko yang sudah kita nilai tadi. Jadi kira-kira nanti kita apakan, ya, resikonya. Nah, nanti kita lihat seperti apa, cara merespon, resiko-resiko yang muncul ini tadi. Jadi secara strategis itu di level governance itu bagaimana caranya merespon resiko-resiko tadi. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah, resiko-resiko yang kemungkinan bisa muncul ketika sebuah perusahaan itu menggunakan sistem informasi di dalam, perusahaannya, ya. Di sini saya bagi jadi 2, di buku juga sama. Yang pertama adalah resiko eksternal, ya, dan yang kedua adalah resiko yang berasal dari internal sendiri. Resiko eksternal ini adalah resiko yang muncul karena pihak ketiga, ya, bisa, dari, pihak ketiga yang ingin masuk ke dalam perusahaan gitu ya, atau artinya pihak yang sama sekali tidak berhubungan dengan perusahaan, atau pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya customer-nya, supplier-nya, dan lain-lain. Nah, yang pertama kalau kita kaitkan dengan, sistem informasi, itu ada yang namanya, eee jaringan telekomunikasi terlebih dahulu. Kemarin kita sempat bahas mengenai jaringan telekomunikasi, ada yang kabel dan nirkabel. Nah, keduanya ini memiliki resiko, di mana baik itu jaringan kabel maupun nirkabel itu bisa disadap, yang pertama. Sadapnya bisa istilahnya pakai tapping gitu ya, atau melalui, eee, snarfing, terus kemudian, spooling ya, dan berbagai istilah lainnya yang dipakai biasanya yang mewakili resiko-resiko yang ada di, ya bisa dihadapi oleh perusahaan ketika dia terhubung melalui sebuah jaringan, ya. Nah, ini jaringan ini maksudnya jaringan secara umum. Jadi kayak kita kemarin bicara mengenai ada local area network ya, terus kemudian ada personal area network, itu kan membentuk satu jaringan. Nah, misalnya saya punya personal area network menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth saya itu bisa disadap menggunakan istilahnya, melalui metodologi Blue Snarfing misalnya seperti itu. Sehingga, eee, kalau ada transaksi data antara perangkat Bluetooth saya ke tempat yang lain, itu data itu bisa disadap. Oke, itu yang pertama, jadi ada resiko. Resiko yang kedua itu adalah ketika tadi, untuk memenuhi tujuan itu saya harus terhubung ke, jaringan publik yaitu internet. Ketika saya terhubung ke jaringan publik, maka otomatis jaringan publik itu kan tidak aman, namanya publik ya. Sehingga otomatis saya akan memiliki banyak sekali resiko, contohnya adalah resiko adanya intrusi, ya.
jaringannya sendiri bisa diintrusi oleh, pihak ketiga misalnya oleh hacker yang, mungkin dia punya, tujuan yang jahat gitu ya untuk mencoba membobol, perusahaan melalui jaringan internet misalnya contohnya seperti itu. Terus kemudian, selain jaringan internetnya itu sendiri, jasa internet seperti kemarin kita juga sudah bahas, itu juga ada resiko. Misalnya contohnya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis awan, itu juga otomatis ada resiko di mana aplikasinya sendiri itu bisa, terinfeksi oleh software-software yang jahat, misalnya virus, terus kemudian malware dan lain-lain. Di mana virus dan malware ini secara tidak langsung ketika kita menggunakan jasa jaringan internet ini tadi bisa juga, eee merusak atau bahkan menginfeksi komputer, bahkan mungkin server yang ada di dalam perusahaan, ya contohnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah, resiko internal. Nah, resiko internal ini bisa terjadi yang pertama pada infrastruktur TI yang kita miliki. Misalnya, bisa terjadi malfunction atau ya istilahnya rusak gitu ya. Jadi hardware-hardware yang kita pakai itu bisa rusak, jadi kalau kita bicara infrastruktur ada hardware. Software-nya itu mungkin ada kutunya atau bugs gitu ya, sehingga memunculkan banyak kelemahan, error-error, dan lain sebagainya. Terus kemudian jaringan internal tadi resikonya hampir sama dengan resiko eksternal kaitannya dengan jaringan, tapi ini lebih ke internal gitu ya. Jadi misalnya, kalau tadi, ada virus itu lewat internet, tapi bisa saja virusnya lewat, file yang ada di USB, terus kemudian dicolokin ke salah satu komputer di perusahaan. Nah, kebetulan komputer perusahaan itu terhubung ke jaringan. Nah, otomatis kan jaringan internal dalam perusahaan itu bisa terinfeksi juga oleh virus yang sama. Kemudian yang keempat adalah, database. Jadi database sendiri itu bisa, terkena, masalah dari internal maupun dari eksternal gitu ya. Dari eksternal contohnya tadi misalnya kalau dari ada internet service risk tadi ya, itu, orang bisa menginjeksi query language atau SQL yang ada di dalam database, sehingga bisa mengambil alih database, misalnya contohnya seperti itu. Dari sisi internal, itu ketika kita mendesain database-nya itu jelek, strukturnya itu jelek, sebagai contoh misalnya, struktur yang baik itu misalnya tadi alamat harusnya kan dibagi, ada nama jalan, nomor rumah, terus kemudian nama kota, kode pos, itu sebaiknya dibagi-bagi, ya. Kalau kita lihat kayak tabel itu dibagi dalam bentuk kolom-kolom yang berbeda. Tapi ketika kita mendesain database itu tidak dibagi, langsung alamat gitu ya. Sehingga nulisnya jalan ini, nomor ini itu jadi satu semua. Nah, ini membuat struktur database-nya itu menjadi kurang baik sehingga memunculkan resiko-resiko, yang baru sehingga datanya menjadi tidak akurat dan lain-lain. Yaitu, kaitannya dengan infrastruktur TI. Yang kedua itu berkaitan dengan jasa yang bisa diberikan oleh, IT sendiri atau IT services yang diberikan. Organisasi bisa, jadi sisi informasi yang seharusnya itu bisa diakses dan bisa, dijalankan itu menjadi tidak available atau tidak saat dijalankan, gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya bicara kalian di sini paling gampang ya, ketika kita sedang melakukan kuliah seperti ini, salah satu yang paling bermasalah adalah jaringan internet. Kalau pas lagi lemot atau pas lagi nggak ada sinyal, otomatis kuliahnya jadi tidak bisa diakses, ya atau sulit untuk diakses. Streaming-nya jadi lambat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan dengan jasa TI-nya itu sendiri. Yang terakhir, resiko internal juga bisa berasal dari karyawan. Karyawan ini, bisa melakukan berbagai kecurangan terhadap sistem informasi yang ada, ya. Sebagai contoh misalnya salah satu jenis kecurangan yang paling populer adalah, misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset. Udah tahu jaringannya itu dipakai untuk perkuliahan, tapi dipakai untuk download MP3, download video, ngakses situs-situs ilegal dan lain sebagainya misalnya seperti ini. Sehingga tidak dipakai untuk kegiatan atau transaksi bisnis operasi perusahaan, tapi untuk hal yang lain. Jadi istilahnya jaringan internetnya itu di-abuse oleh
karyawan tadi sehingga memunculkan kecurangan yang namanya misappropriation of asset ya. Nah, exposure terhadap resiko-resiko ini tadi itu bisa menghambat perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tadi saya ceritakan ya, jadi ini resiko-resiko yang bisa diidentifikasi gampangnya seperti itu. Ketika sebuah perusahaan itu ingin mencapai tujuan, dia melakukan berbagai kejadian-kejadian ekonomi, transaksi-transaksi. Nah, masing-masing itu ternyata memiliki berbagai resiko, baik yang berasal dari eksternal maupun dari internal. Nah, oleh karena itu, berikutnya tadi setelah melakukan identifikasi resiko, tadi setelah tahu tujuannya apa, terus kemudian apa namanya, kejadian-kejadian transaksi untuk mencapai tujuan itu apa, mencoba mengidentifikasi resiko seperti ini, berikutnya diusahakan untuk melakukan respon. Ya, jadi ini adalah respon terhadap resiko-resiko yang kemungkinan besar dihadapi oleh perusahaan ketika mereka menggunakan teknologi informasi. Ada berbagai strategi, ya, secara umum kebijakan strategis yang bisa dilakukan untuk menghadapi resiko yang pertama adalah menghindari resiko atau risk avoidance. Menghindari resiko artinya kita tidak perlu melakukan kejadian tadi. Misalnya, kita nggak usah jualan online lah kalau nggak pengen, resiko kena hack, seperti itu. Nah, ini, strategi awal. Pertanyaannya adalah misalnya, kita nggak jualan online, apakah itu akan membantu dalam memenuhi tujuan? Apakah tujuannya tetap bisa terpenuhi? Kalau ternyata tujuannya tidak bisa terpenuhi, ya berarti ini strategi yang salah. Artinya apa? Tidak bisa dihindari. Transaksi jualan online harus tetap dilakukan. Oke, kalau tetap dilakukan, alternatif kedua, terima risiko atau risk acceptance. Apakah kalau menerima resikonya itu, tujuannya bisa tercapai? Ternyata kalau kita hanya menerima risiko saja, itu tujuannya bisa dihambat karena ada hacking, terus kemudian mungkin data-datanya bisa rusak, data penjualannya bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, sehingga maka otomatis kita juga tidak bisa kalau hanya menerima risiko. Nah, strategi berikutnya itu adalah kalau kita tidak bisa menghindar, kita menerima juga salah, berikutnya adalah memindahkan risiko, risk shifting. Ya. Memindahkan risiko artinya kita coba memindahkan risiko ini ke pihak ketiga. Nah, pertanyaannya lagi, bisa tidak risiko kena hack itu dipindahkan ke pihak ketiga? Sepertinya tidak masuk akal. Kalau resiko pencurian aset mungkin masih bisa, kenapa bisa saya asuransikan. Tapi kalau kena hack mungkin belum ada asuransi untuk tidak sampai kena hack, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian karena resiko ini juga tidak bisa kita pindahkan ke pihak ketiga, maka strategi ini juga keliru. Nah, berikutnya kita coba untuk mencegah resiko itu. Kalau saya tidak bisa memindahkan, saya coba cegah. Saya tidak saya mencegah risikonya. Nah, kita mencoba memilih ini karena dengan mencegah risiko tadi, meskipun resikonya muncul, kita bisa mencegahnya, dampaknya atas resiko itu bisa kita cegah supaya tidak berdampak pada perusahaan. Kalau tidak bisa mencegah 100%, maka paling tidak kita menggunakan strategi yang berikutnya yaitu mengurangi resikonya tadi. Nah, kalau yang 3 di atas tidak mampu, maka otomatis kita harus pilih yang 2 di bawah. Kalaupun yang 3 di atas, misalnya saya bisa bisa mengasuransikan atau bisa memindahkan, saya tetap harus melaksanakan yang 2 di bawah. Jadi ini strategi yang bisa dipilih. Nah, untuk melaksanakan 2 yang di bawah ini, maka berikutnya kita harus mendesain yang namanya aktivitas-aktivitas pengendalian atau prosedur-prosedur pengendalian agar kita bisa mencegah atau mengurangi resiko yang tadi sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, ini bagiannya manajemen. Kalau yang ini tadi risk assessment, risk response, terus kemudian ada event identification, ada objective setting, terus kemudian ada internal environment. Ini kan bagiannya governance ya. Nah, berikutnya adalah bagiannya si manajemen yang terdiri dari 3 yang tadi sudah saya jelaskan di COSO.
Yang pertama adalah aktivitas pengendalian, di dalamnya ada berbagai macam prosedur yang dipakai untuk mengendalikan resiko-resiko yang sebelumnya sudah kita identifikasi. Berikutnya adalah informasi dan komunikasi di mana di sini, atas prosedur yang sudah didesain sebelumnya di, aktivitas pengendalian itu kemudian diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh personel di organisasi agar dilaksanakan, gitu ya. Nah, bagaimana untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan dengan baik, itu adalah komponen yang terakhir yaitu monitoring atau pengawasan. Di sini dilakukan pengawasan, dilakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang tadi, sudah ada dari governance sampai ke tahapan pelaksanaan di bagiannya manajemen di sini. Oke. Nah, kita, melihat ke control activities di sini. Nah, control activity sendiri atau aktivitas pengendalian itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah, pengendalian secara umum atau pengendalian umum, general control. Pengendalian umum ini, adalah pengendalian pada level, umum, istilahnya layer atas gitu ya, level atas, di mana, pengendalian ini dipakai di semua, resiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi tiap resiko itu ada pengendalian umumnya. Ya misalnya, kalau, tadi resikonya adalah ada hacker bisa masuk, maka pengendaliannya yang bisa saya lakukan adalah hacker itu masuknya lewat mana? Oh, masuknya lewat jaringan internet. Oh, berarti, saya harus, nutup jaringan internet itu menggunakan gerbang misalnya. Ya, contohnya ini adalah pengendalian umumnya. Nah, bagaimana kalau gerbangnya itu bisa dibobol, maka masuklah ke pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian aplikasi adalah layer kedua dari, aktivitas pengendalian, di mana pengendalian ini khusus untuk aplikasinya termasuk di dalamnya input, proses, output, dan database atau master file. Tadi misalnya inputnya pakai software, pakai hardware, nah itu memiliki pengendalian dalam pelaksanaan, penggunaan software, penggunaan hardware, sistem keamanan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh tadi, jaringan internet bisa dibobol, ya, sehingga hacker-nya tetap bisa masuk karena gerbangnya sudah dibongkar sama hacker. Nah, nanti hacker-nya mencoba untuk mengambil data. Mengambil data dia harus lewat aplikasi terlebih dahulu. Nah, aplikasinya ini dikendalikan juga menggunakan misalnya autentikasi, sehingga si hacker-nya kalau mau masuk aplikasi harus diautentikasi terlebih dahulu. Jadi ini level 2 istilahnya pengendaliannya. Sebelum dia bisa membobol, autentikasinya, maka dia tidak bisa mengakses data. Nah, ini adalah, aktivitas pengendalian yang terdiri dari channel control dan application control. Nah, berikutnya kita bahas, sedikit mengenai channel control dan application control. Nah, implementasi dari general and application control itu dalam bentuk security measurement, ya, atau, aktivitas-aktivitas, keamanan gitu istilahnya. Nah, aktivitas keamanan ini, biasanya, melihat ke exposure yang sebelumnya sudah diidentifikasi atau resikonya apa aja. Sebagai contoh di sini misalnya aktivitas keamanan yang pertama, itu yang berasal dari eksternal tadi, jadi external exposure-nya. Kita juga bisa mengendalikan external risk exposure-nya itu agar dicegah atau dikurangi. Sebagai contoh, misalnya resiko jaringan tadi. Karena jaringan itu bisa disadap, terus kemudian, tadi, agar tidak mudah disadap, maka di jaringan itu kita siapkan adanya, autentikasi, ya misalnya dalam bentuk biometrik, Face ID, fingerprint gitu ya, atau mungkin username dan password ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke dalam jaringan, jaringan di dalam perusahaan atau jaringan yang terhubung ke jaringan perusahaan, itu harus menggunakan autentikasi. Kalau tidak, maka otomatis nggak bisa. Contohnya kalau kalian mau akses internet lewat jaringan FTP, kalian kan harus pakai SSO ya, untuk bisa masuk SSO UGM. Ini sudah meminimalisir, jaringannya kalian yang pakai itu untuk disadap orang. Kemudian yang kedua itu adalah resiko internet. Contohnya tadi sudah saya jelaskan, kalau ada hacker mau masuk ya pakai firewall, gerbang.
Nah, gerbang itu kalau dalam perusahaan misalnya strateginya menggunakan gerbang eksternal yang terhubung langsung dengan jaringan internet, dan ditambah lagi satu gerbang internal yang terhubung langsung ke aplikasi. Tadi ada general control dan application control. Jadi gerbang ini bisa ada yang general control itu yang terhubung ke jaringan internet secara langsung. Terus gerbang yang kedua dari itu yang kita tempatkan pada aplikasi. Selain itu data-data yang terhubung di jaringan publik itu juga bisa dienkripsi. Ini adalah security measurement yang berikutnya. Jadi data yang melalui jaringan publik seperti kemarin kita bahas mengenai VPN itu diacak sedemikian rupa sehingga meskipun bisa dicuri atau bisa disadap itu tidak bisa dibaca. Yang terakhir itu berkaitan dengan jasa internet. Ya, tadi ada resikonya juga. Nah, sebagai contoh misalnya penggunaan cloud application, terus kemudian ada aplikasi-aplikasi berbahaya, itu kita bisa menggunakan antivirus, anti malware, anti spyware dan lain-lain sebagainya untuk menjaga agar eh, jasa internet yang kita pakai, entah itu dalam bentuk aplikasi dan lain-lain itu terjaga sehingga tidak bisa terinfeksi oleh berbagai macam software-software yang berbahaya itu. Oke, ini contoh security measurement yang bisa didesain oleh perusahaan dalam bentuk pengendali atau prosedur-prosedur pengendalian yang berbasis teknologi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang berasal dari internal. Jadi ada risiko dari internal juga sehingga maka kita juga harus melakukan pengendalian terhadap risiko yang berasal dari internal. Sebagai contoh misalnya di sini tadi ada hardware dan software yang bisa rusak, maka otomatis untuk mencegah atau untuk mengurangi hardware dan software yang rusak ini kita perlu adanya maintenance atau IT maintenance. Software itu harus selalu diupdate gitu ya secara reguler. Jadi kita bisa atau koreksi ke server software atau pembuat softwarenya, kemudian diupdate secara otomatis jika ditemukan adanya ancaman-ancaman terhadap software. Jadi kalau kalian pakai Windows atau pakai macOS di laptopnya masing-masing atau mungkin kalau pakai Android atau pakai iOS, pastikan kalau ada update itu selalu terima. Update otomatis dari servernya. Jadi kalau misalnya ini dari saya pakai Windows, dari Microsoft ada update, saya terima update-nya, saya update selalu untuk memastikan bahwa Windows saya itu selalu terjaga. Oke. Terus kemudian yang kedua misalnya tadi contohnya ada database intrusion, misalnya ada SQL injection dan lain sebagainya. Itu dengan adanya firewall yang kedua yaitu yang di internal itu bisa memastikan bahwa database saya tidak bisa di-hack oleh pihak ketiga, misalnya contohnya seperti itu. Tapi tadi saya juga sudah cerita bahwa pendesainan database itu kalau tidak baik itu juga bisa memunculkan banyak kelemahan di dalam database. Oleh karena itu pengendalian yang bisa dilakukan adalah pada saat pendesainan database sendiri. Harus ada trial and error, jadi kita harus memastikan database-nya itu tidak mudah diretas dan tidak dan integritasnya itu terjaga dengan baik. Jadi jangan lupa, jangan sampai misalnya saya nyari satu data, saya nyari alamat rumah, saya nyari alamat rumah berdasarkan nomor rumah, tapi itu yang muncul adalah data-data yang tidak relevan misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah pengendalian terhadap jasa TI yang bisa diberikan. Memastikan bahwa TI-nya itu available dan bisa diakses, bisa dijalankan. Salah satu contohnya adalah menggunakan quality of service. Quality of service ini adalah satu metode yang dipakai untuk memastikan transaksi perusahaan atau transaksi bisnis perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar ketika menggunakan alat-alat berbasis TI. Sebagai contoh misalnya ketika transaksi online tadi otomatis menggunakan jaringan. Nah, jaringan itu terbatas. Sebagai contoh bandwidth yang dimiliki atau kecepatan gitu ya. Itu misalnya dalam satu perusahaan ada 100 megabit per second. Itu dipastikan eh, transaksi yang paling banyak menggunakan jaringan itu apa aja. Misalnya pada eh, musim bisnis gitu ya atau bisnis season atau istilahnya adalah musim sibuk gitu ya.
Kalau di perhotelan itu atau kita tahu ada musim sibuk pas liburan gitu, hotel-hotel pasti penuh gampangnya gitu. Nah, ini sama, pas banyak diskon misalnya Harbolnas, otomatis, yang menggunakan atau yang mau belanja, melakukan transaksi online pasti akan meningkat tajam. Nah, untuk memastikan bahwa, servernya itu mampu memproses transaksi ini tadi, maka otomatis, kemampuan memprosesnya itu harus dialihkan ke server ini tadi. Jadi yang lain-lainnya misalnya ini, katakanlah, satu server dipakai untuk berbagai macam jasa, jasa penjualan, jasa marketing, kemudian jasa sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, kebetulan pas Harbolnas itu dayanya dialokasikan hampir semuanya ke yang jasa penjualan. Kenapa? Karena itu pasti akan, overload ya. Nah, ini yang namanya quality of service. Jadi dia secara otomatis akan bisa berubah. Yang butuh lebih besar yang mana, maka alokasikan sumber dayanya ke sana. Nah, ini adalah QoS atau quality of service. Terus kemudian yang terakhir itu adalah employee ya, kita bisa melakukan, fraud control gitu ya, pastikan, karyawan itu diawasi. Jadi kok kalian login, menggunakan SSO UGM itu pasti ada lognya atau ada catatan gitu ya, log catatan, kalian tuh ngapain aja, jadi bisa diawasi gitu ya. Mencegah supaya kalian tidak meng-abuse jaringan, internet yang dimiliki UGM, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua juga bisa menggunakan istilahnya whistleblower system, itu adalah sistem di mana, ada rekan kerja itu yang tahu kalau seorang karyawan melakukan, abuse terhadap, aset perusahaan, misalnya, satu mahasiswa tahu mahasiswa temennya itu suka download MP3 pakai jaringannya UGM gitu kan, terus kemudian dia lapor, intinya kayak seperti itu. Tapi diam-diam lapornya. Itu adalah sistem whistleblower. Nah, ini adalah beberapa security measurement yang bisa dipakai untuk, mengendalikan, mengurangi atau mencegah resiko-resiko eksternal maupun internal bisa muncul di dalam perusahaan. Nah, sebenarnya ada, komponen berikutnya tadi informasi dan komunikasi, tapi itu mudah dipahami. Intinya, ini tadi eksternal dan internal security measurement itu kemudian dikomunikasikan dan diinformasikan ke seluruh karyawan agar semua personel dalam perusahaan itu tahu dan melaksanakan prosedur-prosedur ini, ya. Dia melaksanakan whistleblowing system, melaksanakan quality of service, terus kemudian menjaga yang lain-lain seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan maka, ada istilahnya pengawasan dan evaluasi. Nah, pengawasan dan evaluasi ini biasanya, eee, atau contohnya itu dilakukan oleh auditor, ya. Nah, auditor itu sendiri, tidak melulu, adalah yang melakukan pengawasan terhadap, laporan keuangan perusahaan atau melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan, tapi terhadap pengendalian yang tadi didesain terhadap, sisi informasi misalnya itu juga diaudit oleh auditor, diawasi oleh auditor. Pelaksanaannya efektif atau tidak, efisien atau tidak, itu diawasi oleh auditor internal, ya. Jadi misalnya contohnya, eee, ketika perusahaan dalam setahun itu ternyata pernah kejadian di mana ada intrusi dari hacker yang bisa masuk ke jaringan perusahaan. Oleh karena itu untuk, mengevaluasi kita butuh internal auditor untuk mengevaluasinya. Pastikan apakah ada kelemahan dalam pengendalian atas, hacker yang masuk mengintrusi perusahaan atau tidak. Kalau ada kelemahan maka hasil evaluasinya berisi rekomendasi untuk memperkuat, eee, misalnya, security measurement yang sebelumnya sudah didesain, misalnya seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya ternyata dalam setahun itu intrusinya itu bisa terjadi sampai berkali-kali, ya. Intrusi bisa terjadi berkali-kali dalam setahun. Atau bahkan selama 3 tahun berturut-turut itu terjadi intrusi selama misalnya 10 kali, contohnya seperti itu. Nah, kalau selama 3 tahun berturut-turut terjadi intrusi selama 10 kali artinya di tahun pertama ketika internal auditor sudah mengevaluasi dan memberi rekomendasi,
Di tahun kedua ternyata rekomendasinya meskipun setelah dijalankan itu tidak efektif lagi. Dievaluasi lagi di tahun ketiga tidak efektif lagi. Oleh karena itu butuh best practice yang lebih independen berasal dari pihak ketiga yaitu auditor eksternal. Auditor eksternal bisa auditor sistem informasi yang berasal dari eksternal yang ahli sistem informasi misalnya memiliki sertifikat Certified Information System Auditor itu bisa kemudian melaksanakan audit terhadap sistem keamanan intrusi dari pihak ketiga tadi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga kedua auditor internal dan eksternal itu biasanya diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem keamanan secara khusus, secara umum itu adalah pengendalian internal yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Oke, jadi ini adalah merupakan gambaran bagaimana perusahaan itu menghadapi exposure atas resiko-resiko ketika perusahaan itu menggunakan sistem informasi dan bagaimana perusahaan merespon tadi dengan berdasarkan frameworknya COVID, pakai COSO gitu ya, atau mungkin ada juga menggunakan standar ISO, ya, ISO 310, ISO 300.000, 310.000 dan berbagai ISO yang lain untuk memastikan bahwa perusahaan itu siap untuk menghadapi resiko-resiko yang terekspos ketika dia menggunakan sistem informasi. Caranya tadi sudah saya ceritakan mulai dari ya mencari tahu, mengidentifikasi transaksi-transaksi sampai melakukan penilaian terhadap resiko dan merespons secara umum dari level kebijakan maupun secara detail dari level pelaksanaan ya dalam bentuk aktivitas pengendalian dan bagaimana aktivitas pengendalian itu dijalankan, itu dikelola, terus kemudian dimonitor dan dievaluasi. Dan ini bisa memastikan bahwa risiko-risiko yang tadinya sudah diidentifikasi itu bisa dikendalikan oleh perusahaan baik secara umum maupun secara detail. Oke, tentunya itu saja untuk materi yang bisa saya bagi. Nah, untuk berikutnya